Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Video kali ini aku akan bagiin 2 resep kue lapis yang super duper gampang banget. Tentunya hasilnya juga cantik, warnanya juga menarik, dan yang gak kalah penting rasanya dijamin enak banget. Bikinnya gampang, cukup diaduk-aduk aja, rasanya enak dan lembut banget. Kue lapis pandan ini cocok banget untuk ide jualan, untuk isian snack box, dan juga untuk cemilan atau menu-menu arisan di rumah. Teman-teman di rumah pasti nggak nyesel sih nyobain resep ini. Penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan wadah besar yang bersih, lalu tambahkan 350 gram tepung tapioka, 120 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 390 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur dengan rata. Setelah itu kita tambahkan 1500 ml santan dengan kekentalan sedang. Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, di sini saya menambahkan santannya secara bertahap ya. Nah, jika adonan sudah tercampur rata seperti ini dan semua santan sudah disatukan, untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya teman-teman seperti ini. Setelah adonan kita saring, sekarang adonannya kita bagi dua ya. Adonan satunya kita tambahkan pasta pandan secukupnya, lalu kita aduk-aduk sampai warnanya merata. Penambahan warna ini opsional ya teman-teman. Jika teman-teman mau yang alami, teman-teman bisa menambahkannya dari daun pandannya saja. Nah, adonan satunya kita biarkan saja warna putih. Supaya warna putihnya lebih cerah, di sini saya tambahkan 1 sendok pewarna putih makanan. Untuk penambahannya di sini caranya saya masukkan 1 sendok makan pemutih makanan ke dalam mangkuk, lalu saya tambahkan sedikit adonannya, lalu saya aduk-aduk. Nah, di sini penambahan pemutih makanan ini bersifat opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya bahannya, tidak usah diputihkan juga nggak masalah sih. Ini opsional ya. Lalu kita masukkan ke dalam adonannya, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Jika sudah, selanjutnya kita siapkan cetakannya, tapi sebelumnya kita olesi dulu dengan sedikit minyak. Olesinya tipis-tipis aja ya teman-teman. Setelah diolesi, sekarang kita tuang adonan lapis pertama sebanyak 140 ml ya teman-teman. Adonan lapisan pertama ini agak banyak kita buat, lalu kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Masing-masing tiap lapisan akan saya kukus selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan api sedang cenderung kecil agar permukaannya tidak bergelombang. Setelah 5 menit lapisan pandan sudah set, sekarang kita tuang lapisan putihnya ya. Ini saya gunakan 120 ml. Jadi setiap 5 menit akan kita tambahkan lapisannya kurang lebih 120 ml ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita menuang setiap lapisannya, masing-masing dari adonannya kita aduk dulu ya, biar tidak ada adonan yang mengendap di bawahnya. Untuk cara setiap lapisannya sama ya teman-teman, masing-masing lapisan secara bergantian, lapisan pandan dan lapisan putih kita tuang sebanyak 120 ml, lalu kita kukus selama 5 menit. Nah, akhirnya lapisan terakhir ini saya tuang sampai penuh. Nah, untuk lapisan terakhirnya ini kita kukus selama 20 menit ya teman-teman.
Akhirnya setelah 20 menit lapis pandannya sudah matang. Sekarang kita angkat dan kita diamkan hingga suhu ruang ya. Setelah dingin suhu ruang, ini lapisnya saya keluarkan dari dalam cetakannya seperti ini ya teman-teman. Kita tuangnya perlahan dengan cara dibalik seperti ini biar lapis pandannya tidak rusak. Nah, ini dia hasilnya. Kue lapis pandannya cantik banget ya teman-teman. Permukaannya juga mulus banget. Sekarang kita potong-potong dulu. Ini saya motongnya sesuai dengan polanya aja ya teman-teman. Biar tidak lengket saat motongnya, di sini pisaunya saya lapisi dengan plastik ya. Dari cara motongnya terlihat kan teman-teman, ini lapis pandannya lembut banget. Nah, ini saya mau cobain dulu ya teman-teman. Ini dia tampilannya setelah dipotong teman-teman. Dari lapis per lapisnya juga terlihat sangat mulus dan cantik banget. Ini recommended banget sih untuk teman-teman coba di rumah. Dijamin pasti enak dan tidak menyesal. Ini saya coba tarik lapisannya ya. Dari teksturnya dia juga lembut banget. Rasanya juga super duper enak banget teman-teman. Harus coba sih, ini resepnya dijamin anti gagal. Oke, itu dia cara pembuatan kue lapis resep pertama. Selanjutnya saya akan memberikan cara pembuatan kue lapis di resep kedua. Teman-teman mau tahu caranya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 400 gram gula pasir, 1500 ml santan, dan 1 lembar daun pandan. Di sini saya masaknya sambil diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Jika sudah mendidih, kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Nah, selanjutnya kita bikin adonan kuenya. Di sini saya siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 350 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur dengan rata. Jika sudah rata, di sini saya masukkan santan yang sudah kita masak tadi secara bertahap ya teman-teman. Lalu aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur dengan rata, selanjutnya adonan kita bagi dua ya. Nah, ini dia sudah saya bagi dua. Yang satunya saya tambahkan pasta pandan secukupnya dan pasta coklat secukupnya. Setelah itu aduk hingga tercampur dengan rata. Teman-teman di rumah jika tidak ingin menggunakan pasta pandan, teman-teman bisa menggunakan endapan pandan. Nah, jika sudah tercampur dengan rata, ini kita sisihkan dahulu. Di sini untuk adonan yang berwarna putih saya tambahkan setengah sendok teh pewarna putih makanan biar putihnya semakin cerah dan terang. Lalu untuk mengaduknya saya ambil sedikit dari adonan, saya aduk. Jika sudah tercampur baru kita masukkan ke dalam keseluruhan adonan putihnya. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Penambahan pewarna putih ini sifatnya opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkannya atau tidak juga tidak masalah. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian kita olesi hingga rata. Olesi ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman agar nanti kuenya tidak lengket. Jika sudah, sekarang kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian untuk lapisan pertama saya memakai yang warna hijau. Ini saya tuang sebanyak 150 ml ke dalam loyang, lalu kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita tuang untuk lapisan keduanya. Ini berarti kita pakai yang warna putih. Ini saya tuang sebanyak 100 ml lalu dikukus selama 4 menit.
Untuk lapisan terakhir saya menggunakan 150 ml dan yang terakhir dikukus lebih lama ya teman-teman, sekitar 20 menit untuk memastikan semuanya matang dengan sempurna. Setelah 20 menit ini kuenya sudah benar-benar matang, lalu kita matikan kompornya, kemudian keluarkan loyang dari dalam kukusan. Sebelum dikeluarkan dari dalam cetakan, kita dinginkan dulu hingga suhu ruang ya teman-teman. Nah, jika sudah dingin, sekarang sudah bisa dikeluarkan dari dalam cetakannya. Nah, caranya teman-teman sisir dulu bagian pinggirnya biar dia tidak lengket, lalu teman-teman bisa balik. Seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, ini dia hasil kue lapisnya. Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Ini untuk yang pertama mau saya potong menjadi 3 bagian dulu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik ya teman-teman biar tidak lengket. Nah, dari cara motongnya teman-teman bisa lihat kan, ini kue lapisnya lembut banget. Nah, seperti ini motif tengahnya, rapi banget kan teman-teman. Bisa dilihat juga dia kenyal banget. Ini mau saya potong-potong dulu, teman-teman bisa motongnya sesuai dengan selera ya. Nah, ini dia kue lapis tepung berasnya udah jadi. Dari tampilannya dia cantik banget ya teman-teman. Teman-teman wajib coba resep ini di rumah sih, soalnya dari bahan yang sederhana bisa menghasilkan kue yang banyak banget. Nah, teman-teman lihat kan, ini teksturnya bagus banget, dari penampilannya juga cantik banget. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga sudah support dan subscribe channel ini. Bye bye.